warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rauf dengan NIM 013014250666, jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas individu saya dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPD, dengan judul makalah analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Latar belakang perencanaan pendidikan tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui kondisi nyata dan kebutuhan yang ada di masyarakat, sekolah, maupun peserta didik. Analisis kebutuhan diperlukan agar perencanaan tidak bersifat spekulatif, tetapi didasarkan pada data yang faktual dan relevan. Melalui analisis kebutuhan, perencanaan pendidikan dapat mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dengan begitu, perencanaan akan lebih terarah, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang harus dianalisis dalam menentukan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis kebutuhan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pendidikan. Yang keempat, apa dampak jika perencanaan pendidikan dilakukan tanpa analisis kebutuhan yang tepat. Tujuan yang pertama, mengetahui konsep dan pentingnya analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal pendidikan. Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah bagi penyusunan rencana, program, dan kebijakan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta relevansi perencanaan pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Metode analisis kebutuhan deskriptif, menggambarkan kondisi nyata di lapangan; komparatif, membandingkan kondisi aktual dengan standar ideal; partisipatif, melibatkan stakeholder atau guru, siswa, masyarakat, pemerintah; proyeksi, memperkirakan kebutuhan di masa depan; cost benefit, menimbang biaya dengan manfaat program; problem solving, fokus pada penyelesaian masalah yang muncul. Metode kajian literatur. Kajian literatur digunakan untuk menelaah teori, konsep, serta hasil penelitian yang relevan. Langkah-langkah menentukan topik atau misalnya analisis kebutuhan pendidikan, mengumpulkan sumber, buku, jurnal, dokumen kebijakan, mengkaji teori dan hasil penelitian terdahulu, menyusun sintesis hasil kajian. Selanjutnya ada pembahasan, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan pendidikan, analisis kondisi aktual, menentukan standar atau kondisi ideal, membandingkan gap analisis, menggali masukan dari pemangku kepentingan, menganalisis faktor eksternal, melakukan prioritisasi kebutuhan. Bagaimana hasil analisis kebutuhan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pendidikan, menentukan prioritas program, merumuskan tujuan dan sasaran program, menyusun strategi dan kegiatan pendidikan, mengalokasikan sumber daya, menjamin relevansi program sebagai dasar evaluasi. Apa dampak jika perencanaan pendidikan dilakukan tanpa analisis kebutuhan yang tepat? Program tidak tepat sasaran, pemborosan sumber daya, rendahnya relevansi pendidikan, ketidakmerataan mutu pendidikan, rendahnya efektivitas program, meningkatnya kesenjangan pendidikan, menurunnya kepercayaan masyarakat. Terakhir, ada kesimpulan. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Dengan analisis kebutuhan, perencanaan pendidikan dapat lebih efektif, efisien, relevan, serta mampu menjawab tantangan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Faktor yang dianalisis mencakup peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, perkembangan iptek, serta kebutuhan dunia kerja. Hasil analisis kebutuhan digunakan sebagai dasar dalam menentukan tujuan, menyusun program, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan evaluasi keberhasilan pendidikan. Tanpa analisis kebutuhan yang tepat, perencanaan pendidikan cenderung salah sasaran, boros sumber daya, tidak relevan, dan dapat memperlebar kesenjangan mutu pendidikan.
Kemudian ada saran, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu melakukan analisis kebutuhan secara sistematis dan berkelanjutan sebelum menyusun kebijakan atau program. Libatkan berbagai pemangku kepentingan, guru, siswa, orang tua, masyarakat, dunia usaha agar analisis kebutuhan lebih komprehensif. Gunakan metode gabungan, deskriptif, komparatif, partisipatif, proyeksi agar hasil analisis lebih akurat. Prioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Hasil analisis kebutuhan harus menjadi landasan utama dalam pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, serta pengadaan sarana prasarana pendidikan.